Yang ketiga, orang itu bisa berhubungan atau merasa didatangi oleh saudaranya yang sudah meninggal dunia atau bisa kontak dengan dunia lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membicarakan tentang isyarat bahwa seorang itu akan meninggal dunia. Ini isyarat batin maupun tanda-tanda fisik gejala orang itu akan meninggal dunia. Ini bukan ajaran agama. Ini adalah pesan atau dulu yang disampaikan oleh orang-orang tua saya. Pertama, orang yang akan meninggal dunia itu ciri-cirinya adalah satu, bahwa orang itu, atau ini biasanya terjadi pada orang tua. Orang tua itu istilahnya nyusuh itu orang tua yang sudah suka mengumpulkan barang-barang yang sudah tidak terpakai ke kamarnya. Jadi mengumpulkan pakaian yang tidak terpakai dimasukkan ke kamar, memasukkan botol-botol bekas ke kamar, apa saja dimasukkan ke kamar. Jadi seperti burung yang mau membuat sarang atau nyusuh, ya, itu tanda-tanda pertama. Pada saat itu orang tua saya mengatakan, "Wah, mbahmu sudah nyusuh. Itu si mbah itu sudah membuang barang-barang." Ya, ini Mbah D ya kejadian ini. Nah, ternyata setelah nyusuh itu 2 tahun kemudian mbah saya benar-benar meninggal dunia, ya. Itu pertama adalah nyusuh. Jadi ciri-ciri yang saya sebutkan ini tidak semua ciri akan terpenuhi. Mungkin satu ciri itu menunjukkan isyarat bahwa seseorang itu akan meninggal dunia, ya. Yang kedua, bahwa ini ada peristiwa yang lain. Jadi ini mbah saya yang lain, ya, itu sakit lama, ya. Sakit lama, tiba-tiba berarsur-arsur itu pulih, sehat kembali. Kemudian dia minta diantar ke tetangga-tetangga sebelah, jalan kaki, bertandang ke teman-temannya, ya. Setelah bertandang ke teman-temannya, setelah sehat itu tiba-tiba seminggu kemudian meninggal. Nah, seminggu kemudian sakit lagi dan 3 hari kemudian meninggal dunia. Jadi setelah sakit berangsur-angsur sembuh, kemudian minta diantar ke teman-temannya, berkunjung, tetangga dan teman-teman. Kemudian seminggu setelah berkunjung itu sakit lagi dan 3 hari pada sakit itu meninggal dunia. Jadi ciri kedua. Jadi setelah sakit lama kemudian tiba-tiba sehat dan berkunjung teman-teman kemudian meninggal dunia, ya. Saya ulang-ulang, ya. Kemudian ciri yang ketiga itu seseorang yang akan meninggal dunia itu seperti didatangi oleh seseorang yang sudah meninggal tapi dia lupa bahwa orang itu meninggal. Jadi ini kejadian pada orang tua saya, ya. Ini walaupun dulu orang tua saya bilang begitu, tapi dia ternyata mengalami juga. Jadi orang tua saya itu seperti didatangi om saya yang sudah meninggal. Nah, ommu kemarin kesini manggil saya. Kenapa ya? Nah, ada apa ya? Le. Nah, gitu ya. Nah, ternyata setelah orang tua bilang seperti itu, 40 hari kemudian tuh orang tua saya meninggal dunia, ya. Nah, begitu. Jadi ini seperti bahwa orang meninggal itu sudah kontak dengan dunia yang lain, dunia yang akan dia datangi, gitu ya. Itu ciri ketiga, ya. Ciri keempat, ini kejadian pada beberapa orang yang mempunyai kebatinan yang agak peka, batinnya itu peka. Jadi orang tua yang sakit atau tidak sakit atau yang sudah lemah, ya, tiba-tiba anaknya yang punya batin ini seperti orang tuanya itu ada teman-temannya yang ngajak ngobrol, gemrenggeng gitu, ya. Ada kok kayak seperti ada orang ngobrol di rumah, ya.
yang mengajak ngobrol orang tua saya, ya ternyata setelah dia masuk rumah nggak ada. Kemudian dia keluar lagi, ada seperti orang mengajak ngobrol orang tuanya itu tidak ada lagi. Nah, seperti itu juga ciri-ciri bahwa orang tua itu atau orang yang sakit di situ itu akan meninggal dunia. Kemudian ciri-ciri fisik ya, ciri-ciri fisik yang ada ini juga ilmu titan, bukan ilmu kesehatan ya. Ya, orang yang sudah akan meninggal itu biasanya lemah ya, tubuhnya itu lemah ya, kemudian dia suka mengantuk, tidur terus ya, bangun-bangun ngobrol sebentar tidur lagi itu ya. Kemudian ini susah bicara, orang yang sudah tua susah bicara, susah ya, ngalor ngidul nggak jelas arah pembicaraannya. Kemudian ada perubahan cara bernafas ya, jadi siapapun yang sakit itu atau orang tua yang sudah, nafasnya itu berbeda dengan kebiasaannya ya. Kemudian dia nggak suka atau nggak mau makan, tidak ada nafsu makan. Jadi itu dulu Pak Desa itu tidak ada nafsu makan sama sekali. Jadi kalau disuruh makan itu mempertanyakan, lah itu makanan itu nanti di dalam perut jadi apa ya? Wah, nggak, rasanya kalau jadi makan ini tuh nggak enak itu. Nanti jadinya apa di dalam perut saya? Jadi nggak ada nafsu makan sama sekali ya. Kemudian tangannya dan kakinya itu terasa dingin ya, Nah, itu gejala-gejala bahwa orang itu sudah akan atau sudah dekat pada kematiannya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang menunggu orang-orang tua itu? Ya tentu saja kalau orang Islam mengajak berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu ya. Kalaupun dia tidak bisa mengucapkan, ajak dia berzikir di dalam batinnya ya. Mbah atau Pak, ikuti saya ya, zikir. Nek ora iso ngendikan, kalau nggak bisa ngomong di batin saja, ikutin bareng saya ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang nungguin harus bilang seperti itu, ngajak seperti itu, atau minimal Allah, 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 Allah. Nah, itu saya diajarin Mbah Buyut saya itu dulu umurnya sampai 105. Jadi Mbah Buyut saya 105 itu dalam kondisi sakit ya. Saya nungguin waktu itu saya masih SMP. Itu malah dia yang ngajak saya berzikir, ayo bareng karo aku zikir. Padahal mbah saya itu hanya pusing ya. Ngajak saya, ayo zikir Nah gitulah. Mbah saya itu semalam-malam saya bangun tidur dia mau zikir. Jadi mbah saya itu zikir terus malam-malamnya, seperti nggak tidur saya lihat ya, karena saya waktu itu masih SMP. Tadi zikirnya la ilaha illallah, di dalam setengah tidurnya tidur la ilaha illallah. Baiklah, saya ulang lagi, ciri orang yang akan meninggal dunia. Pertama, musuh, bahwa orang atau mbah orang tua itu suka mengumpulkan barang-barang bekas ke kamarnya atau ke rumahnya. Yang kedua, orang itu atau seseorang yang sakit lama kemudian sembuh ya, berangsur-angsur sembuh, kemudian setelah sembuh itu mengajak ke saudaranya, di antara saudaranya bertanda ke teman-temannya, tapi seminggu kemudian dia sakit dan 2, 3 atau 4 hari kemudian akan meninggal dunia. Yang ketiga, orang itu bisa berhubungan atau merasa didatangi oleh saudaranya yang sudah meninggal dunia atau bisa kontak dengan dunia lain. Yang keempat, anaknya atau saudaranya, orang yang sakit lama tersebut merasa saudara yang sakit itu ditemani orang yang mengajak ngomong, tapi kemudian setelah dicek tidak ada temannya, kemudian ditinggal lagi, seperti ada orang ngajak ngomong orang yang sakit tersebut atau berguru dengan teman-temannya, tetapi setelah dicek tidak ada orang. Itulah ciri-ciri orang yang secara kebatinan akan meninggal dunia. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.